kita nek ngrasani setara ae, paham bae. Nek maedo sing setara ae, aja gak sing setara. Luhumul ulama iku masmumah. Daging para ulama itu beracun, Pak. Ya, saya tidak pernah bayangkan ternyata ada loh beberapa komentar-komentar atau apapun itu bentuknya kemudian mengkritisi atau bahkan mohon maaf ini mengolok-olok para masyayikh. Para kiai-kiai sepuh. Semenjak ojo bayangno nek masyayikh iku maknane kiai sepuh iku maknane bagi Anwar Mansur, bagi Huda. Tidak. Tapi semua yang rawuh itu para masyayikh semua, Pak. Kemarin Munas Kombes itu diikuti oleh para pengurus-pengurus wilayah. Rais Suriah. Dan juga Ketua Tanfidiyah wilayah. Beliau-beliau adalah kiai-kiai tokoh-tokoh di daerahnya masing-masing. Kemudian saya lihat komentar-komentar itu. Kalau yang komentari bukan Nahdien malah padang-padang aja. So komentari Nahdien. Berarti aku piye to wong-wong. Komentari kiai. Begini. Kiai ini telah melakukan ini. Karena hanya secuil video yang kemudian super viral. Ngapain? Kalau kamu memang santri betul, harus hati-hati betul. Lebih itu Pak, memang ngono tuh. Kita ini kan kudu belajar husnudzon kepada siapapun. Apa maneh terhadap para masyayikh. Kamu itu, wong aku lho, ditakoki wong-wong pirang-pirang. Karena kebetulan sing viral kuwi aku enek ning kono ya kawan-kawan niku. Sing kuwi lho, sing pas kuwi kan iku wis mari to asline. Sidang-sidang itu kan sudah selesai, kita kan sudah dapat itu laporan-laporan sidang-sidang itu. Terus akhirnya rada viral itu. Enggak wani aku, mau komen apa? Kita ini santri, apa kelayaan kita seorang santri ngomentari kiai? Wong awake dhewe durung dadi kiai. Awake santri kudu gagal. Nah iya toh, Pak. La tadhunanna bi kalimatin harajat min fimri'in muslimin su'a. La tadhunanna bi kalimatin harajat min fimri'in muslimin su'a. Apapun yang terlontar atau hal yang dilakukan oleh saudara kita sesama orang muslim itu walaupun tampaknya kelihatannya ada potensi buruk, maka kita ini dituntut untuk kemudian melihat dari sisi baiknya. Tapi nyapo kok awake dhewe saiki menjadi super lamis, super refleks untuk kemudian ngomentari dengan hal-hal yang buruk, yang negatif. Padahal wa anta tajidulaha mahmila, wa anta tajidulaha mahmila. Padahal sebetulnya kita mau positif thinking, mau kita husnudzon, itu kita masih bisa. Tapi kenapa kemudian kita ini secara refleks langsung sing mau antem, sing mau kritik iku bayai. Artinya masyai. Bahkan aku ndelok ono sing kritik Rais Am. Lah kowe iki lho. Rais rantinge kowe iku lho daftar dadi imam mushola lho Gung mesti ketompo. Lah kok ngritik kebijakane karena hanya secuil video yang viral. Walaupun toh nanti utuhnya keluar atau enggak penting, tapi kita ini harus mulai mengkoreksi refleks kita. Kenapa kemudian kita itu kok bisa seperti itu gitu loh. Awake dhewe iki santri, Pak. Nyapu kok malih ngono. Padahal kita tahu luhumul ulama itu masmumah. Kita mencibir membicarakan mereka para masyayikh itu bahaya sekali kata Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan luhumul ulama masmumah. Man syammaha marid
wa man akalaha mat. Aku kan bolak-balik cerita. Man syammaha maridho. Man syammaha itu apa? Kamu berani mengendus daging mereka, bau mereka, beliau-beliau itu, sakit pasti kamu. Maksudnya apa syammaha itu? Syammaha itu maksudnya piye? Kowe arep ngambu ambune para masai. Ndak, maksudnya adalah bimujaradil istima'. Bimujaradi istima'il waqi'ah fihim. Hanya dengan kamu nyaman mendengarkan nalika ana wong rasan-rasan ngrasani para masai, kamu cukup dengarkan saja, dipastikan akan terjadi rasa sakit. Di mana itu? Ayyudha'ifu imanakum, yudha'ifu qalbakum wa imanakum. Kamu mendengarkan ada orang-orang yang sedang membicarakan masai dan kamu mengikuti itu, mengikuti forum itu. Kata Imam Ahmad, potensinya hatimu akan lemah dan keimananmu terancam. Makanya wis sama lu lek pangkate amatir koyo awake dhewe sudahlah. Apa meneh faman akalaha, siapapun yang kemudian berani ngomentari beliau-beliau, mat, dipastikan mati imanmu dan kamu akan punya kekhawatiran yang sangat mengerikan, mati bisu'il khatimah. Naudzubillah min dzalik. Iku bayatane, Pak. Makanya aku paling seneng itu ya statement ini dawe Imam Malik. Ini untuk itibar kita semua ini ya. Ini untuk itibar kita semua. Makanya apapun yang terjadi, dinamika, apa Pak? Dinamika. Bedanya dinamit apa? Jadi wong-wong, aku ya tahu dulu sapa no podcast ngomong. Dalam NU itu setiap kali pertentangan perbedaan itu biasanya diistilahkan dengan nama dinamika. Atas terserahlah apapun itu, ngoco Pak. Apapun yang dinamika yang terjadi di antara beliau-beliau itu, walam nakhud fi majara bainas sihab. Kita tidak layak untuk kemudian ikut berbicara akan apa yang sedang terjadi di antara beliau-beliau. Apalagi yang berbeda pandangan itu adalah para masyayikh. Yakini saja bahwa li'annahum ala ijtihadin. Likullin minhum ijtihad, wis ngono ya. Likullin minhum ijtihad. Masing-masing dari beliau-beliau memiliki ijtihad bagaimana membawa jamaah ini di arah yang paling baik. Wis ngono tok ae. Boleh Pak. Pak dhewe pengurus ranting ora, MWC ora. Wis, ya tenan kuwi. Padahal ana tahlilan tanggane nyapo 7 dinanan 40 dina. Sitok gek nek sing nawani ade dadi. Panjenengan imamipun nggih. Nggih enek. Ngono gua ya cara aku. Cara aku NU cara aku. Kowe ora tau gak omongne mau caraku mau, Orang krungu aku ngomong cara aku mau, ndak bisa, Pak. Dawi Imam Malik bin Dinar itu, kafa bil mar'i syarra alla yakuna shalihah tapi wa huwa yaqau fis salihin. Kamu itu sangat-sangat buruk kalau kamu ternyata belum baik tapi kemudian kamu berani mencibir, ngerasani, ngomentari orang-orang yang baik. Kita ini sudah baik belum? Kita ini baik apa tidak? Tidak, kita ini ya kayak gini nih bentuknya. Bayangno toh Pak, wong nyatane 3 rakaat sampai 1 rakaat lho awake dhewe mental kita itu loh masih mental 1 rakaat. Tapi kenapa kemudian kita ini berani mencibir, ngrasani wong-wong sing sudah selesai dengan itu semua. Kamu menganggap wah iki lidunya yuhibbuha, lidunya yuriduha. Kamu kok bisa menghakimi para masyayikh kita karena itu semua. Sedangkan kamu nggak ngerti apa yang selama ini beliau-beliau perjuangkan. Nyabo we. Walhasil, tapi kabeh iku ya faktor anu barang ya, Pak. Aku ya jane yo gak patek ingkar aku. Sakjane ngene, ya karena kita ini kan menilai sesuai dengan apa yang kita pahami. Makanya betapa pentingnya kita hati-hati betul untuk kemudian mengfilter berita-berita yang masuk. Loh, paham maksud gak we? Berita-berita apa istilahnya? Palsu loh, berita apa jenenge? Hoax, ya. Berita-berita seperti itu, kebohongan-kebohongan seperti itu bahaya betul itu. Kamu harus antisipasi betul bahwa iki sakjane ngene apa ora ngene.
ditahqiq nese. Karena kata Imam Al-Mawardi, kebohongan itu mengerikan betul. Al-kadzib itu jima'u kulli syarrin wa aslu kulli dhammi. Al-kadzib jima'u kulli syarrin wa aslu kulli dhammi. Bahwa kebohongan yang pada akhirnya menjadi sebuah berita bohong. Nah, itu cerita bohong pada akhirnya menjadi berita bohong. Itu bisa kita dengar dari telinga kita atau bisa kita lihat kalau hari ini dengan mata kita. Itu kan potensi. Apa saiki enek istilah apa kae Pak jenenge? AI. Lho iya apa gak? Lho iya, kowe saiki iso lho, gak teko kene tapi mau fotomu mau sempilne ning ndi. Alhamdulillah hadir iso lho kowe. Lho, iso ngono kuwi. Tapi itu jima'u kulli syarrin wa aslu kulli dhammi. Ini adalah muara semua hal-hal buruk. Dan ini adalah pangkal semua hal-hal yang hina. Menjadi penting bagi kita untuk kemudian hati-hati betul dengan berita-berita bohong, kabar-kabar bohong, penggiringan-penggiringan opini yang sebetulnya sama sekali tidak ada kebenarannya. Lisu'i awaqibihi wa khubsi nataijihi. Karena dampaknya pasti sangat buruk, Pak. Berita bohong, kabar bohong, kebohongan, kowe ngapusi, kemudian diterima oleh orang, kemudian disebarkan. Bahaya tenan iki, Pak. Bahaya tenan. Isu'il awaqib wa khubsin nataij. Ini dampaknya bisa sangat-sangat buruk. Dampaknya sangat buruk. Kowe moro-moro belum paham sesuatu, kemudian kamu terima, kamu yakini, mau share. Kowe nge-share iku sadurunge kowe nge-share, iku pikiran sing tenan. Sebelum kamu bagi, kamu teruskan dan lain sebagainya. Kamu like apa-apa, pikir sih. Nalarnya digunakan dulu. Nalarnya digunakan dulu. Jangan sampai ternyata kamu nge-share sebuah berita bohong. Li'annahu yuntiju an-namimah. Karena dari kebohongan ini akan muncul yang namanya propaganda-propaganda. Yang namanya adu domba. Paham nggak? Maka orang yang membaca, orang yang melihat itu kemudian menangkap sesuatu. Wan namimah tuntiju al-baghdha. Dari yang dia lihat kemudian dia bagi, dari komentar yang ada, yang tumbuh adalah kebencian. Dari kebencian kemudian lahirlah al-adawah. Padahal kalau sudah adawah, permusuhan, lah padahal kabeh padha ngaku santri ini Simbah Yai Hasyim Asy'ari. Coba bayangkan, sama-sama ngaku santri ini Mbah Yai Wahab Hasbullah. Padha-padha ngaku santri ini Mbah Yai Bisri Sansuri. Tapi tahu-tahu karena kesembronoan kita menggunakan jempol kita yang tolol ini, tahu-tahu kemudian kebencian-kebencian itu muncul. Dan itu bahaya sekali. Makanya benar dikatakan, apa Pak? Al-kadzib lisun. Al-kadzib lisun. Bahwa kebohongan atau berita bohong itu kayak pencuri. Pencuri yang super profesional. Al-lisu yasriku malak. Al-lisu yasriku malak. Pencuri tugasnya mencuri harta yang kita miliki. Tapi wal kadzib yasriku aklak. Tapi para pencuri tapi para pembikin hoax atau berita-berita bohong atau orang yang nge-share kebohongan-kebohongan itu punya kemampuan untuk mencuri pikiran kita, bahkan mencuci pikiran kita. Makanya awake dhewe dadi wong NU saiki tugase ndonga muga-muga NU dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe terus diparingi kompak, Pak, saling peduli, saling peka, saling merangkul. Supaya dawuh Mbah Hasyim nang Muqaddimah Qanun Asad sih Mbah Hasyim kan dawuhaken betapa ya Allah halumu kullukum wa man tabi'akum jami'a minal fuqara'i wal aghniya wad du'afa'i wal aqwiya ila hadhil jam'iyatil mubarakah al mausumah bi jam'iyati nahdlatil ulama. Halumu kullukum wa man tabi'akum
minal fuqara'i wal aghniya wad du'afa'i wal aqwiya ila hadhil jam'iyyah